Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 583 Masehi. Beliau merupakan salah satu keturunan dari Bani Adi, di mana Bani Adi itu adalah salah satu suku yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Quraisy. Di masa kecilnya, beliau mendapatkan didikan yang sangat keras dari ayahnya, yakni Khattab bin Nufail. Ayahnya tidak akan segan memukulnya bila Umar melakukan kesalahan kecil. Didikan keras sang ayah dan budaya Quraisy menjadikan beliau tumbuh sebagai orang yang tangguh, pemberani, dan pandai berkelahi. Selain itu, Umar juga menjadi seorang yang pandai membaca dan menulis, di mana pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat langka di kalangan masyarakat Quraisy. Beliau juga memiliki kecerdasan dalam bidang sastra, terutama dalam mengubah syair. Bahkan beliau mendapat julukan sebagai Kitab Diwan Berjalan karena kepandaiannya menghimpun syair-syair Arab. Ketika beranjak dewasa, Umar mulai berdagang seperti masyarakat Mekah pada umumnya. Beliau sering berdagang hingga keluar semenanjung Arab seperti Persia, Sam, dan juga Mesir. Masuknya Umar bin Khattab menjadi kaum muslimin merupakan salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran beliau menghadapi ujian selama berdakwah. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, tegakkanlah Islam ini di atas dua Umar." Maksud dua Umar di sini yakni Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Jahal. Diberikan saat Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau diberitahu oleh seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nuaim bin Abdullah, bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah memeluk agama Islam. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Umar bin Khattab berbalik dan bergegas mendatangi Fatimah dengan emosi yang membucah untuk meminta penjelasan. Namun saat tiba di rumah Fatimah, Umar bin Khattab justru mendengar ia dan suaminya membaca Al-Quran. Umar pun menampar adiknya sehingga membuat Fatimah tersungkur dan menangis. Umar pun melihat lembaran bertuliskan ayat Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Beliau pun merasa tersentuh dengan ayat Al-Quran, bahkan hingga membuat tubuhnya bergemetar. Umar pun ingin segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kali ini Umar tidak ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hendak untuk masuk ke dalam kediamannya Rasulullah dan agama Islam. Umar pun melanjutkan perjalanannya menuju Darul Arqam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Ketika Umar datang, para sahabat pun panik dan takut akan kedatangan Umar, karena para sahabat berpikiran ketika Umar datang sudah pastilah terjadi penyerangan atau pertumpahan darah. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah. Selama masa kepemimpinannya, beliau telah memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan Islam dan kemaslahatan umat pada waktu itu. Beberapa di antaranya yaitu melakukan pembentukan kalender Hijriah, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran, membentuk tata kelola pemerintahan yang sistematis, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lanjut ke cerita selanjutnya, yakni menjelang wafatnya Umar bin Khattab. Menjelang hari kematiannya, Umar bin Khattab menyadari bahwa kondisinya semakin lemah dan sudah tua. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesahidan, dan Allah pun mengabulkan doanya itu. Beliau diketahui meninggal setelah dibunuh saat menjadi imam salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang budak Al-Mughirah dari Persia. Ia membunuhnya karena kecewa atas kekalahan Persia yang saat itu menjadi negara adidaya atau negara berkuasa. Persia dikalahkan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Umar ditikam menggunakan pisau sebanyak 6 kali sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah. Kejadian itu bermula sebelum matahari terbit
hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar keluar dari rumahnya hendak mengimami sholat subuh. Beliau menunjuk beberapa orang di masjid untuk mengatur saf sebelum sholat. Baru saja akan memulai niat sholat dan hendak bertakbir, tiba-tiba Abu Lulu'ah muncul di hadapan Umar dan menikamnya sebanyak 3 hingga 6 kali. Beliau yang merasakan panas senjata itu di dalam dirinya menoleh kepada jamaah dan memerintahkan mereka untuk mengejar Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah menikam jamaah yang hendak menangkapnya. Akibatnya 6 orang terbunuh. Setelah itu ia pun melakukan aksi bunuh diri. Tikaman yang dilakukan oleh Abu Lulu'ah mengenai bawah pusar Umar bin Khattab dan menyebabkan putusnya lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Beliau pun tidak bisa berdiri karena rasa perih dari tikaman hingga akhirnya beliau terhempas jatuh. Abdurrahman bin Auf pun segera menggantikan beliau mengimami salat. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri dan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Para sahabat pun mencoba membangunkan beliau dengan cara mengingatkan waktu sholat kepadanya. Beliau pun akhirnya terbangun dan segera melaksanakan sholat. Setelah beliau selesai melaksanakan sholat, beliau bertanya siapa yang telah menikamnya. Kemudian para sahabat pun menjawab bahwa yang telah menikamnya adalah Abu Lulu'ah. Setelah itu, Umar bin Khattab merasa bersyukur bahwa ia dibunuh bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang kafir, bahkan tak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, beliau meninggal dunia. Dan setelah wafat atau meninggal jabatan beliau dipegang oleh Utsman bin Affan. Itulah sepenggal kisah dari Khulafaur Rasyidin kedua, yakni Umar bin Khattab. Mudah-mudahan konten ini ada guna serta manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.